Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasang selamat malam, sekarang dini hari jam 12. Akhirnya aku ada punya waktu buat bikin video ini, buat cerita ke kalian kronologi. Ya, soalnya kalau pagi ngantar Yusuf ribut, ada mertua juga sekarang datangan untuk nemenin istri. Jadi nggak fokus buat video, buat cerita ya. Akhirnya sekarang waktu yang tepat, oke? Ya, jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku, adiknya Yusuf yang kedua meninggal dunia ya. Namanya Adam. Kita udah kasih nama Adam. Istri yang milihnya, dia aku kasih nama 10 nama Nabi yang dia pilih Adam. Jadi istriku sudah hamil sekitar 9 bulan. Jadi Adam ini udah di dalam kandungan ini 9 bulan dan insya Allah rencana lahir tuh bulan depan ya. Sebenarnya Adam ini, bayi ini tuh sekitar sewaktu umur 6 bulan, Adam ini punya penyakit ya. Katanya awalnya itu di jantungnya itu ada lubang. Ada lubang kecil banget antara darah kotor, darah bersih bercampur lah, apalah kata dokter. Besoknya cek lagi ada penyakit di bagian perut atau apalah katanya dokter. Akhirnya kan seorang ibu stres, nangis. Setiap kali cek dokter, istriku pasti nangis, sedih. Sampai pada waktu itu, waktu kita mau pulang lebaran itu, istriku tiba-tiba cancel untuk pergi ke Indonesia. Padahal berangkatnya besok, lusa. Kenapa? Karena memikirkan bayi yang dalam kandungannya. Kata-kata dokter juga bilang, janganlah pergi ke Indonesia, nanti kamu kenapa-napa. Pokoknya ditakut-takuti seperti itulah ya. Tapi aku yakin kan, ya udah, bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa kok, udah hamil 6 bulan soalnya, berangkatlah ini ya, tenangin diri, bilang nanti kita cek, berdoa aja, bilang. Kenapa? Karena dokter ini ngomong seolah-olah ini sesuatu yang pasti terjadi. Karena dokter di sini tuh tidak punya agama ya, dia tidak pernah percaya Tuhan, dia percayanya yang realistis saja. Tapi kita kan punya Tuhan, punya Allah, kita pasti sesuatu bisa berubah. Akhirnya istri aku berikan pemahaman seperti itu. Akhirnya berangkatlah ke Indonesia, kan lebaran, akhirnya bisa lebaran. Pulang lagi, setelah lebaran pulang ke Indonesia, bayinya biasa saja kan, sehat bayinya, tiap hari gerak gitu kan. Cuman waktu itu ada penyakit, dia bilang. Pas ngecek lagi, dokternya bilang, ini anaknya ini kena Down syndrome. Mungkin kena penyakit Down syndrome katanya. Down syndrome kalian tahu ya. Jadi Down syndrome itu begitulah. Sedih lagi istriku. Kenapa dibilang Down syndrome? Karena anak ini punya penyakit, gejalanya kayak tadi itu ada jantung inilah, mungkin kelainan ini itulah, jadi divonis Down syndrome. Aku bilang, udahlah, biar divonis apapun tetap kita berdoa, tenang, nggak usah, nanti apapun bisa terjadi, bismillah aja gitu ya. Pokoknya istri down mentalnya waktu itu kan. Akhirnya sudah masuk 7 bulan, ngecek lagi, ternyata bukan Down syndrome. Ternyata bukan Down syndrome, udah gue bilang kan gue Down syndrome kan. Dicek lagi, ternyata lebih parah dari Down syndrome. Down syndrome yaitu Edward syndrome, penyakit Edward syndrome. Jadi Edward syndrome ini, just info, penyakit kelainan atau cacat, antara cacat fisik, kekurangan di dalam organ tubuh, yang dimana bayi ini bisa bertahan hidup itu paling lama itu 1 tahun. Itu 1 tahun itu paling langka ya. Paling kebanyakan itu sebelum lahir meninggal, setelah lahir langsung meninggal, seminggu setelah lahir meninggal, sebulan setelah lahir pun meninggal. Paling langka setahun ada Edward syndrome. Jadi ya Allah, istriku ya namanya ibu ya pasti nangis, sok. Itu berbulan-bulan itu stres akhirnya kan, karena dikasih tahu seperti dokter seperti itu, akhirnya bukan menyehatkan, tambah bikin stres, panik. Ya Allah, kenapa gini? Makanya aku bilang jangan cek dokter, aku bilang gitu. Bukannya tambah stres. Akhirnya bayi ini kena penyakit sindrom Kamosirenai.
kamu sirena itu artinya mungkin bayi ini kena, mungkin, masih mungkin ya, belum pasti anak ini kena Edwards syndrome, tapi masih mungkin katanya. Terus kita dibilang ini, setiap orang tua itu punya persiapan masing-masing. Ada beberapa orang tua yang orang Jepang atau orang lain itu mengikhlaskan anaknya setelah lahir, tidak usah pakai alat-alat bantu makan, tabung gitu, tempelin alat jantung apa gitu. Biarkanlah dia hidup menggunakan kekuatannya sendiri sehingga dia meninggal. Ada juga orang tua yang memberikan pertolongan, dikasih makan selang macam-macam sambil kita saksikan secara perlahan sampai dia meninggal. Ada banyak pilihannya. Ujung-ujungnya meninggal itu kalau penyakit ini ya. Tapi aku mikir, Allah ini yang mana ya? Kalau kita lihat di tabungan, kita nggak bisa bawa pulang. Bayi ini akan ada di rumah sakit selama berbulan-bulan. Jadi kita cuma bisa saksikan dia napas, gitu sampai dia meninggal. Jadi kan gimana teriris hati ini setiap hari melihat anak seperti itu kan. Tapi aku sudah mempersiapkan hati ya. Istriku sudah aku beritahu, aku ajak ngaji ya. Aku persiapkan mental ini, ya Allah, kalau anak ini seperti ini ya aku terima, apapun akan aku terima. Istriku aku bilang begitu, apapun dia kita akan terima semua. Ini anak kita, ini karunia, pokoknya kita harus lapang dada, kita harus sabar pokoknya ya. Namanya istri, namanya seorang ibu pasti sedih. Kalau aku pribadi sudah mempersiapkan mentalku dari 2 bulan yang lalu. Mau anakku lahir meninggal aku terima, mau lahir sebulan setelah lahir meninggal aku terima, mau sebelum lahir meninggal juga aku udah terima, udah ikhlas lah Tuhan. Cuman kita tetap harus berusaha ya, kita pergi cek dokter, periksa, jaga kesehatan seperti ya. Pas waktu itu aku pernah debat sama dokter, ini anak gimana keputusannya ini, mau dikasih selang ini atau gimana, bilang gitu. Bu, ini pasti penyakitnya ini, udah kena penyakitnya ini, aku bilang gitu. Oh mungkin ya, ini kan masih mungkin. Kalau masih mungkin, kenapa seolah-olah seperti 100% terjadi seperti ini? Akhirnya aku debat sama dokter kan. Mau anakku seperti apapun, lahir apa, aku terima. Istriku gini-gini aja. Akhirnya kita ambillah keputusan, dokter nyaranin. Kalau ingin tahu anaknya ini benar-benar kena penyakit Edwards syndrome, jadi ada cara untuk mengetahuinya, yaitu kita sedot air ketuban. Nah, di istilah dokter itu di Indonesia juga ada, sedot air ketuban sedikit aja untuk ngecek hasil anak ini Edwards syndrome atau enggak. Dan hasilnya itu 2 minggu bisa kita ketahui. Sedangkan rencana anak ini lahir kan bulan depan. Aku tanya, apakah kita harus suntik sedot air ketuban baru kita tahu anak ini kena Edwards syndrome? Apakah setelah anak ini lahir kita tidak bisa mendeteksi anak ini kena Edwards syndrome? Kata dokter, bisa saja anak ini setelah lahir kita cek dia ini kena Edwards syndrome dan kita akan melakukan penanganan. Itu kan bisa, kenapa tidak dilakukan setelah anak ini lahir? Katanya kalau kita mengetahuinya agak lama, persiapan untuk melakukan operasi, penanganan untuk ini itu akan terhambat, akan menjadi lama lah gitu persiapan, sehingga mungkin anak ini bla 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 begini, walau alam beginilah, apalah katanya, seperti begitulah, menakuti. Ya Allah, padahal bisa kan setelah lahir cek Edwards syndrome, melakukan penanganan. Tapi istriku di otaknya digituin, akhirnya keputusannya istriku itu memilih cek air ketuban, disedot ya. Dan itu untuk cek air ketuban saja itu kita keluar biaya itu sekitar 15 juta, 14 juta itu untuk ngecek itu doang. Sedangkan untuk biaya lahiran, rumah sakit nginep tuh banyak sekali, nyedot lagi karena biaya ini. Padahal tidak ditanggung asuransi itu sedot air ketuban itu. Itu akhirnya sedot lah air ketuban. Hasilnya nunggu 2 minggu, oke. Tapi gue selalu apapun hasil gue terima. Pas ngecek ronsen, kita ngecek kan perut ditempel-tempel gini, pas tangannya anak itu begini, oh gini kata dokternya, oh ini tangannya agak sedikit aneh ya, kelihatan gini. Dianggapnya cacat, dianggapnya itulah macam-macam. Ya Allah, gitu itu aja dianggap cacat. Siapa tahu dia tidurnya salah jadi tangannya begini, gue pikir itu kan. Pokoknya step ngecek selalu dihantui, ditakut-takuti seperti itu. Allah, aku bilang. Dan pada akhirnya setelah sedot air ketuban, tunggu beberapa hari, terakhir cek hari Senin, pergi ngecek
kondisi kesehatan bayi. Pas itu hari Idul Adha, pas sholat Id pagi ya, gue antar istri gue ke rumah sakit, gue tinggal pergi. Lagi sholat Idul Adha itu gue tinggal. Gue lagi makan, telepon. Halo, istri gue nangis-nangis. Kenapa? Anak kita meninggal katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi gue belum percaya nih. Langsung hilang nafsu makan gue. Langsung makanan yang baru datang tuh, gue langsung bungkus, langsung terbang, langsung jos ke rumah sakit. Gue datengin, kenapa? Anak kita meninggal katanya. Kata dokter dia udah meninggal kemarin atau enggak lusa, kemarin atau apa katanya. Aku masih belum percaya. Serius udah meninggal? Gue pikiran. Iya katanya. Nggak ada detak jantungnya, nggak ada darahnya nggak ada ngalir gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus gimana? Kita harus keluarkan bayi ini ya, di dalam perut harus operasi. Apa keluarin? Entah itu operasi dari sini atau nggak normal. Ya udah. Tapi gue herannya, gue tahu dia bilang anak ini meninggal. Tapi gue masih perasaanku tenang waktu itu, masih masa iya meninggal, mungkin salah gitu kan. Pasti ada, selalu berpikiran positif tuh, nggak pernah berpikiran yang aneh, pasti positif. Ini kalau belum gue gendong, gue belum lihat, gue masih yakin anak ini mungkin pingsan atau apa kan. Istri gue udah sama aja. Akhirnya pulang ke sini. Kebetulan ya itu Idul Adha, Lebaran, Hari Raya Kurban kan. Kurban ya. Itu sebelum lahir, seminggu sebelum anak ini meninggal, gue beli berkurban di Lombok, belikan anak ini, bayi ini, kambing untuk kurban. Doakan ya supaya bayi ini lahir selamat, bilang sama keluarga beli kambing ya. Dan ternyata Allah berkehendak lain, selain berkurban kambing, gue juga berkurban bayi sendiri, anak diambil juga kan. Akhirnya mungkin begitu ya, gue pikir. Mungkin begitu kali ya, kurban namanya Idul Adha, kurban bukan cuma kurban ini doang. Hanya kita mau keluarin bayi ya. Kita operasi. Malamnya, insya Allah lahirnya ini lusa atau nanti tengah malam katanya. Akhirnya begadang di rumah sakit sama Yusuf. Gue bawa. Mertua langsung datang ke sini ya, setelah tahu anak meninggal. Jadi waktu itu ternyata anak ini lahirnya tengah malam. Pagi kita ajak ke rumah sakit, lahirnya tengah malam. Terus ini ya, mau kasih tahu, Bu, ini info buat kalian ini, penting. Pengalaman keluarga atau ini kan baru pertama kali anak meninggal kan. Jadi, untuk pemakaman di Jepang itu ada pemakaman di Wakayama di atas Gunung Satu. Jadi kita harus booking, reservasi ini. Kita telepon, anak gue meninggal. Umurnya berapa? Meninggal dalam kandungan 9 bulan. Oh, berarti wajib kita mandikan dan kita kafani dan kita sholatkan. Oke. Biaya untuk pemakaman di sana itu 5 juta, untuk bayi itu 5 juta. Kalau untuk orang dewasa itu sampai 15 juta. Aku pikir setelah bayi ini meninggal, tengah malam meninggal, paginya itu kita langsung bawa ke pemakaman. Aku mikir begituan. Biasa kan di Indonesia subuh meninggal, siangnya dikuburin. Tengah malam meninggal, paginya dikuburin kan langsung kan, biar mayatnya tidak rusak. Ternyata di Jepang lain. Tengah malam meninggal, sampai paginya itu kita harus ngurus surat kematian di Syakuso namanya ini, kantor lurahnya di sinilah gitu. Bahwa kita melapor bahwa ada orang atau bayi gue meninggal. Jadi kita ada surat resmi bahwa anak ini meninggal. Dan kita boleh memakamkan atau enggak membakar ya. Kalau Jepang membakar, kalau gue memakamkan 24 jam setelah mayat atau bayi ini meninggal, baru kita boleh melakukan pemakaman. Bayang nggak, meninggalnya tengah malam anak gue itu makaminnya itu besoknya coba. Nah di sini perasaan gue itu sedih, agak sedih ya. Ya Allah, kok gini sekali nasibnya. Kalau anakku meninggal itu aku seikhlas, sudah ridho, sabar. Tapi untuk menguburkannya itu harus nunggu 24 jam. Ya Allah, gimana ini? Sampai-sampai anak gue ini
masukin kulkas di rumah sakit biar nggak rusak. Setelah itu ada mungkin kalian lihat di Instagram itu, waktu gue bawa pulang itu gue bawa kardus, di kardus tuh gue beli es balok, gue bawa anak gue dari rumah sakit sampai rumah ini, gue bawa itu sampai gue, ya Allah sedih gue waktu itu, gue bawa anak gue sampai rumah, gue inepin dulu di rumah itu sampai gue ganti esnya lagi, udah seperti ikan, ya Allah, gue kasih es lagi, gue beliin es banyak, gue tutup, gue bawa pagi-pagi subuh langsung ke Wakayama, ke bukit, gue bawa ke bukit nih. Karena memang itu prosesnya itu harus 24 jam. Kenapa harus 24 jam? Gue bilang sampai gue, kenapa harus begitu? Kenapa nggak bisa langsung dimakamkan? Kita harus mengikuti peraturan yang berlaku di Jepang. Di sini kita nggak boleh sembarangan katanya. Ditakutkan mayat yang meninggal ini, siapa tahu dalam waktu 24 jam, dia itu mati suri, atau tidak hidup lagi, atau enggak apa itu. Kita cek dulu, kalau memang 24 jam enggak ada nyawa, baru kita dimakamkan. Ternyata setelah gue tanya-tanya semua, betul, ya Allah, memang begitu di sini. Tanya 24 jam, gue dapat surat pengantar, setelah meninggal, gue bawa anak gue subuh-subuh sama teman ke sana. Gue nganter cuman berdua, gue sedih ya, akhirnya gue ajak Yusuf, ayo temenin bapak, gue ajak ke Wakayama. Gue telepon Ustaz Rizal, Imam Masjid Osaka, buat nyolati, mau mandikan, mengkafani. Akhirnya kita bawa ke pemakaman, ada petugas sekali, akhirnya kita kuburkan. Jadi gue di sana itu bisa 1, 2, 3 berlima lah sama Yusuf sampai sana, atau akhirnya selesai pulang. Jadi karena gue ngaji juga ya, gue lihat-lihat pengajian, gue ngerasa ya ini tabungan akhirat gue ngerasa ada sedikit senang ya Allah, anak ini diambil duluan. Jadi gue ada yang nunggu gue di surga nanti. Ya begitu dosa gue di sini banyak, istri semua kita tidak luput dari dosa. Ya adalah penenang hati gue buat yang bantu kita nanti di akhirat. Gue mikir gitu, nenangin diri gue, istri gue kasih tenang begitu. Terus mungkin Allah, gue harus positif thinking, mungkin Allah ngambil anak gue si Adam ini sebelum anak ini lahir, diambil nyawanya biar gue itu nggak stres. Karena gue sudah berpikir, gue harus mempersiapkan hati gue, ya Allah, setelah anak ini lahir gue bakalan lihat anak ini ditabung pakai selang. Gue harus siapin hati gue selama berbulan-bulan, gue harus lihat anak gue kondisi seperti itu, gimana sakitnya hati gue kan. Tapi Allah ngambilnya duluan, jadi gue nerima udah meninggal, jadi udah tenang lah, nggak ngelihat dia tersiksa gitu. Jadi gue tenang, aman, gue pikir. Pokoknya gue positive thinking. Dan hebatnya istri gue itu nangis awal-awal, tapi sehari setelah itu dia itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tenangin diri, dia ngobrol sama mertua gue, ngomong santai seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Gue sampai heran, dia itu tidak meratapi, nangis sampai lemah. Dia nggak seperti itu. Gue bersyukur, alhamdulillah istri gue nggak gitu. Gue bilang gue seneng kan. Karena gini ya, sebenarnya yang bikin kita sedih gitu tuh lingkungan. Gue kalau nelpon rumah lihat ibu gue nangis di kampung gini-gini, ikut gue sedih, terbebani, stres. Tapi kalau lingkungan kita itu ngerasa aman, menerima dan lapang dada, bahagia, senang, kita ikut positif. Aura positif itu juga ke kita juga. Akhirnya gue ngerasa, ya Allah, gue kok tenang ya, gue pikir gitu. Aneh aja gue. Karena kita pikir kita, ya ini anak pasti ke surga gitu kan. Jadi kita nggak merasa, aduh anak gitu begini, enggak seperti. Jadi gue juga bandingkan perasaan orang-orang yang di Palestina kan, yang di Gaza, yang dibantai, anak-anak kecil, bayi-bayi semua dibantai kan. Gimana perasaan orang tuanya? Terus gue dapat musibah seperti ini, ya Allah, ternyata begini ya, sama ya. Tapi kalau kita terima dengan sabar ya alhamdulillah, tenang. Jadi sekarang cuma berdoa saja. Jadi begitulah ceritanya guys. Gue harap kalian dengar cerita gue full ya. Sebenarnya gue udah ambil video mudik ke rumah mertua gue waktu istri gue hamil. Gue mudik juga, videonya banyak ya. Jadi gue potong sama video ini, video informasi anak gue meninggal. Oke? Tapi nanti video yang mudik
gua akan upload juga ya. So jadi guys, jadi itu aja cerita dari gua harap bisa bermanfaat, bisa oh begitu ya gitu, supaya kalian mengerti. Oke, jadi gua harap, gua minta doa kepada kalian juga, doakan Adam ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah SWT, dan semoga gua dan keluarga gua dikumpulkan nanti di surga bersama Adam dan Yusuf ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, minasan arigatou gozaimasu. Gua udah ngantuk, kita lanjut nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.じゃあ一回Yusuf連れて行くね。多分一緒に行きたいね。お母さん。一緒に行きたいと思うよ。はい。Mau ke konan bentar ya? Nanti. Ayo. 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 Cerita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وادخلهما يلا إلى الجنة الفردوس على بلا قوم بلا حساب وهربهما من عذاب القبر عذاب النار يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Sekarang berangkat ke kuburan, insyaallah kita berangkat ke kuburan, insyaallah. Manggil sabar, ikhlas, Allah memberikan yang terbaik, insyaallah. Doakan semuanya dan bisa bertemu di surga Allah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. できないと思ったらできない。私もそれもね、学校の中でお祈り場所も。Anda lagi yes. Ini sudah ambil fotonya tadi mana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.